Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Nah, jumpa lagi dengan teacher. Pada kesempatan kali ini, teacher akan membahas tentang puasa Ramadan. Nah, apa saja hal-hal yang terkait dengan puasa Ramadan kita akan bahas kepada kesempatan kali ini. Apa itu puasa? Jadi, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Dalam bahasa Arab, puasa artinya saum. Biasanya puasa dilaksanakan pada bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang agung dan mulia. Pada bulan Ramadan, umat Islam diperintahkan berpuasa. Perintah untuk berpuasa terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kamu bertakwa." Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan orang-orang yang beriman menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan. Allah juga menjelaskan tujuan berpuasa, yaitu umat Islam makin bertakwa dan dekat kepadanya. Kemudian, bagaimana ketentuan puasa Ramadan itu? Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas syarat puasa Ramadan, rukun puasa Ramadan, sunah-sunah puasa, penyebab batalnya puasa Ramadan, tindakan yang merusak pahala puasa, dan orang yang boleh tidak berpuasa. Syarat puasa Ramadan. Terdapat syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Untuk syarat wajib puasa, yang pertama adalah beragama Islam. Setiap orang yang beragama Islam wajib melaksanakan puasa. Seorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti ia telah beragama Islam dan diwajibkan berpuasa. Kemudian, syarat wajib yang kedua adalah balik. Balik berarti sudah cukup umur dan dewasa menurut ketentuan Islam. Batas balik anak laki-laki yaitu sudah pernah keluar air mani atau berusia minimal 15 tahun. Batas balik bagi perempuan yaitu sudah keluar darah haid atau berusia minimal 9 tahun. Jika telah memenuhi batas tersebut, seseorang wajib berpuasa. Kemudian syarat yang ketiga adalah berakal. Berakal artinya memiliki akal yang sehat. Dengan akal yang sehat, seseorang muslim akan mampu membedakan kebaikan dan keburukan, sehingga ia mampu melaksanakan ibadah puasa sesuai ketentuan. Syarat selanjutnya adalah mampu. Seorang muslim yang kuat jasmani dan rohaninya wajib mengerjakan puasa. Seorang muslim yang tidak kuat karena faktor usia atau sakit tidak diwajibkan melakukan puasa. Ia wajib mengganti pada hari lain atau membayar fidyah. Kemudian, menetap. Orang yang dalam perjalanan jauh tidak boleh berpuasa. Kemudian ada syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah hal-hal yang harus dipenuhi sebelum mengerjakan puasa agar puasanya sah. Yang pertama adalah beragama Islam, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian berakal, suci dari hadas besar. Seorang yang berhadas besar seperti haid, nifas, dan junub tidak boleh melaksanakan puasa. Kemudian ada syarat mumayyiz atau kemampuan seseorang dalam membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian ada mengetahui waktu berpuasa. Seseorang yang hendak berpuasa pada bulan Ramadan harus mengetahui waktu berpuasa. Puasa Ramadan memiliki waktu tersendiri. Puasa Ramadan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Hari yang dilarang berpuasa adalah 2 hari raya dan hari tasyrik. Selanjutnya kita akan membahas rukun puasa Ramadan. Rukun puasa adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan saat melaksanakan puasa. Jika ada salah satu rukun yang tidak dikerjakan, puasa menjadi tidak sah. Adapun beberapa rukun puasa sebagai berikut, yaitu berniat puasa pada malam hari. Berniat merupakan langkah pertama yang dilakukan sebelum memulai suatu ibadah. Niat merupakan penentu kualitas ibadah seseorang. Adapun niat puasa sebagai berikut, yang artinya
saya berniat puasa besok hari untuk menunaikan puasa fardu Ramadan karena Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah menahan diri dari hal yang membatalkan puasa. Berpuasa berarti menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Selama batas waktu tersebut, orang yang berpuasa tidak boleh makan, minum, dan melakukan perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Selanjutnya ada sunnah-sunnah puasa. Ada amalan sunnah yang dianjurkan untuk dikerjakan pada saat kita berpuasa. Antara lain, makan sahur sesudah tengah malam dan mengakhirkannya. Segera berbuka bila waktunya sudah tiba. Berbuka puasa dengan kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air putih. Kemudian berdoa ketika berbuka puasa. Penyebab batalnya puasa Ramadan. Yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja. Jika kamu makan atau minum dengan sengaja saat berpuasa, puasamu menjadi batal atau tidak sah. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja saat berpuasa dapat membatalkan puasa. Jika muntah terjadi tanpa sengaja, puasa tetap sah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang muntah dengan sengaja, hendaklah ia mengqadha, dan barang siapa yang muntah dengan tidak sengaja, maka tidak ada qadha baginya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian, penyebab batalnya puasa selanjutnya adalah hilang akal atau gila. Ibadah diwajibkan bagi orang yang berakal sehat. Ciri orang berakal sehat yaitu dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Suatu ibadah seperti puasa dianggap batal atau tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang tidak berakal akibat pingsan atau gila disengaja atau tidak disengaja. Kemudian murtad. Murtad berarti keluar dari agama Islam. Apabila seorang muslim yang sedang berpuasa tiba-tiba murtad, puasanya menjadi batal. Kemudian haid atau nifas. Haid merupakan keluarnya darah dari rahim perempuan setiap bulan. Seorang perempuan yang telah dewasa pada dasarnya mengalami masa-masa haid. Apabila ketika melaksanakan ibadah puasa lalu keluar haid, puasanya menjadi batal. Kemudian ada nifas, yaitu keluarnya darah dari rahim perempuan setelah melahirkan. Seorang perempuan yang keluar nifas maka puasanya menjadi batal atau tidak sah. Selanjutnya ada tindakan yang dapat merusak pahala puasa. Tindakan tersebut yaitu berdusta, menghina, menghasut, memfitnah, dan perilaku tercela lainnya. Apabila seorang muslim melakukan tindakan tercela saat berpuasa, puasanya tidak batal, tetapi pahala puasanya akan berkurang, bahkan hilang sama sekali. Oleh karena itu, seorang muslim hendaknya selalu berhati-hati dan menjauhi perilaku tercela. Orang yang boleh tidak berpuasa. Ada di antara orang-orang yang diberikan keringanan untuk tidak melakukan puasa di bulan Ramadan, yaitu orang yang sakit, orang yang melakukan perjalanan jauh atau musafir, dan orang yang lanjut usia, wajib baginya untuk membayar fidyah. Amalan-amalan utama pada bulan Ramadan. Ada amalan lain yang dapat meningkatkan pahala puasa Ramadan. Setiap kita mengerjakan amalan tersebut, ada pahalanya yang berlipat. Ibadah puasa yang dijalankan pun semakin sempurna. Amalan-amalan tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada sholat tarawih dan witir. Sholat tarawih dan witir adalah sholat pada malam bulan Ramadan setelah sholat isya. Sholat ini akan lebih utama jika dilaksanakan secara berjamaah. Jumlah rakaatnya ada yang 8 dan 20 rakaat. Setelah sholat tarawih biasanya langsung diikuti sholat witir 3 rakaat. Selanjutnya ada membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran pada bulan Ramadan sangat dianjurkan. Waktunya siang atau malam sama-sama bagus. Selain membaca Al-Quran, alangkah baiknya kita pun mempelajari artinya. Pada bulan ini, biasanya orang berlomba-lomba ingin menghatamkan membaca Al-Quran. Bahkan, beberapa orang ada yang bisa lebih dari sekali khatam. Kemudian bersedekah. Bersedekah adalah memberikan
sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerima. Pahala bersedekah pada bulan Ramadan akan berlipat dibanding hari biasa. Barang yang dapat disedekahkan berupa uang, makanan, pakaian, atau barang lainnya yang berguna. Apa sajakah hikmah jika kita berpuasa Ramadan? Ibadah puasa Ramadan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dengan demikian kita dapat memperoleh hikmahnya. Di antaranya, pernyataan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berlatih jujur, berlatih sabar dan mengendalikan diri, termasuk orang bertakwa dan mendapat pahala, menyehatkan jasmani dan rohani, serta makin peduli terhadap orang lain. Demikian tadi pembahasan kita tentang puasa Ramadan. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan tentang puasa Ramadan, kalian bisa menanyakan pada teacher melalui WA atau komen pada channel ini. Sekian dulu pembahasan dari teacher. Jika ada salah, teacher mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.